Hey ho pop gengs. Satu persatu prajurit gugur di tanah Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut jika terus begini dan kelompok KKB dibaikin, prajurit TNI bakal habis. Oke, ini memang sisi kelam dari negara kita. Tapi sebenarnya gerakan separatis seperti KKB Papua bukan kasus-kasus baru. Gerakan seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan bukan cuma di Papua. Dalam sejarahnya ada banyak kelompok atau gerakan separatis di Indonesia yang mau merdeka atau bahkan berniat merebut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mungkin paling kita kenal sebelum ada istilah KKB adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dua istilah ini sebenarnya sama saja. Sekarang pertanyaannya, kapan sebenarnya Organisasi Papua Merdeka muncul? OPM itu muncul sekitar tahun 1960-an. Dimulai dari upaya jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, sampai aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. Tujuannya satu, merdeka dari Indonesia. OPM adalah gerakan separatis bersenjata yang didirikan di 6 provinsi di Papua. Gerakan ini punya 3 sayap bersenjata, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Tentara Revolusi West Papua, dan West Papua National Army. Salah satu tokoh yang berperan penting adalah Benny Wenda. Kalau kalian berpikir OPM ini hanya organisasi lokal yang menginginkan kemerdekaan, lebih dari itu. Ada banyak dukungan terhadap kemerdekaan Papua, seperti Inggris, Selandia Baru, Australia, Vanuatu, Nauru, Pulau Marshall, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Palau, dan juga Belanda. Gerakan separatis juga paling mencuat namanya selama tahun 1976 sampai tahun 2005 adalah Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disebut dengan GAM. Tujuan dari gerakan ini sama dengan Organisasi Papua Merdeka, lepas dari Indonesia. Tapi, lebih jauh dari itu, penyebabnya adalah karena perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Akibatnya, konflik antara pemerintah RI dan GAM bahkan sampai pada status darurat militer di Aceh dengan jatuhnya korban sekitar 15.000 jiwa. Dan salah satu aktor intelektual dan sekaligus orang yang paling berperan penting atas konflik ini adalah Hasan Ditiro. Konflik ini mulai mereda setelah bencana tsunami dan gempa bumi besar yang melanda Aceh 16 Desember 2004. Yang akhirnya memaksa pihak GAM dan pemerintah RI melakukan perundingan damai di Finlandia pada 27 Februari 2005. Dan pada 27 Desember melalui juru bicara militer GAM, Sofyan Dawood, menyatakan sayap militer tentara negara Aceh dibubarkan secara formal. Kita mundur ke belakang sekitar tahun 1950-an, yang pernah muncul itu adalah pemerintah tandingan di Indonesia, yang dikenal dengan nama Pemerintahan Satu, yang juga bergabung di PRRI adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan ini muncul karena ketidakpuasan pemerintah di daerah terhadap pemerintahan pusat saat itu. Mereka melihat adanya kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya yang menimbulkan kesan kalau daerah di luar Jawa dianaktirikan. Sebenarnya gerakan ini adalah bentuk kritikan terhadap pemerintah Indonesia. Hanya saja, lalu dinilai oleh pemerintah sebagai gerakan separatisme sampai akhirnya operasi militer menumpas PRRI dikerahkan. Operasi militer yang dilakukan bahkan jadi operasi dengan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Operasi penumpasan PRRI pun memakan banyak korban dari pihak PRRI, bahkan lebih besar dari korban perang dengan Belanda. Di periode yang sama, pernah sempat juga muncul gerakan separatis yang dikenal dengan nama Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini diprakarsai oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur yang mulanya terjadi di Makassar, lalu berpindah ke Manado dan sebenarnya juga bagian dari pemberontakan PRRI.
Permesta ini muncul karena sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah terhadap kebijakan perekonomian yang dibentuk pemerintah pusat. Sama dengan kritik PRRI, ekonomi pemerintah dinilai sangat mengistimewakan Pulau Jawa. Untuk mendamaikan antara kubu Permesta dan pemerintah pusat, diselenggarakanlah sebuah perundingan pada tahun 1960, tepatnya pada 5 Januari. Barulah pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka setelah pemerintah bersedia membagi provinsi Sulawesi menjadi dua, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sebelum muncul PRRI dan Permesta, pernah muncul kelompok Islam di Indonesia yang punya tujuan membentuk negara Islam. Kelompok ini dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia atau Darul Islam, dan punya pasukan yang dikenal dengan Tentara Islam Indonesia. Makanya gerakan ini pun dikenal dengan nama Pemberontakan DITII. Salah satu tokoh yang berperan adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. NII mulai muncul saat negara Indonesia baru saja diproklamasikan kemerdekaannya. Pada intinya, kelompok ini menginginkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlandaskan syariat Islam. Pergerakan ini lalu menyebar sampai ke beberapa wilayah, seperti Jawa Barat yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, lalu Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar, Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengakhiri pemberontakan DITII, mulai dari pendekatan pribadi sampai pada operasi militer. Sebenarnya begini, pasca pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan, tidak semua wilayah di Indonesia langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak gerakan-gerakan separatis yang muncul untuk merdeka secara wilayah. Salah satu gerakan itu adalah Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan RMS diproklamasikan di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Tujuan dibentuknya RMS ini karena ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. RMS lebih memilih kalau negara federal tetap dipertahankan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS adalah Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, dan dia ini adalah seorang mantan jaksa agung di negara Indonesia Timur. Berbagai cara juga dilakukan untuk mengatasi pemberontakan RMS, mulai dengan cara damai sampai dengan pemerintah menerjunkan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Tapi gerakan separatis yang mungkin paling diingat adalah gerakan separatis yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Mereka juga menegaskan menolak segala kebijakan Soekarno-Hatta yang dianggap terlalu lunak ke Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Nah, tokoh penggerak peristiwa Madiun adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Sebenarnya, hal yang melatar belakangi pemberontakan ini karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Tapi, lebih jauh dari itu, munculnya pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, mengganti landasan negara, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan.